Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah As-Saff, surah yang ke-61 ya. Yang akan kita bahas pada pagi ini, kesempatan pagi ini, dua ayat, yaitu ayat 5 dan ayat 6. Bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa mushaf Al-Quran, silahkan dibuka surah As-Saff, surah yang ke-61, ayat 5 dan 6 ya. Baik, kita baca dulu ya ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. Sudah ketemu je? Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sudah membaca 2 ayat dari surah As-Saff ya, ayat 5 dan ayat ke-6. Pada ayat 5 qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakitiku, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, ayat ini ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mengabarkan tentang hamba dan utusannya, hamba dan rasulnya, yaitu Musa bin Imran alaihi salam, yang berkata kepada kaumnya, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Artinya, kenapa kalian menyakiti aku sementara kalian tahu ya bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Apa yang aku bawa itu adalah kebenaran. Yang aku bawa adalah risalah. Nah, ini untuk menghibur Nabi, Bapak Ibu. Jadi ayat 5 surah As-Saff ini di dalamnya ada hiburan untuk Nabi. Wa fi hadza tasliyatun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima asabahu minal kufar min qaumihi wa ghairihim. Wa amara lahu bisabr. Jadi untuk menghibur Rasul pada apa yang menimpa beliau dari orang-orang kafir dari kaumnya. Jadi Nabi pun disakiti, ya, dijelek-jelekan, dihina oleh kaumnya sendiri. Bahkan beliau pernah suatu ketika sholat di depan Ka'bah, itu ditaruh di atas leher dan punggungnya beliau jeroan unta oleh si Abu Jahal dan kawan-kawan. Belum lagi bagaimana bengisnya istri Abu Lahab, ya, yang disebut Hammalatal Hatab itu dalam surah Al-Lahab, provokator ya. Jadi dia ini sangat benci kepada Rasul Muhammad SAW, padahal dari kaumnya sendiri. Dan banyak ya rintangan yang dihadapi oleh Nabi, bahkan beliau mau dibunuh oleh 10 orang pemuda kan. Di malam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sebelum keluar rumah sudah disiapkan 10 pemuda dengan masing-masing membawa pedang ya, yang tajam untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Allah bercerita, ingatlah dulu ketika Musa berkata kepada kaumnya, kenapa kalian menyakiti aku? Padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah. Oh, berarti Musa pun dulu begitu. Nah, kan jadi ringan. Tidak hanya saya gitu, tidak hanya kamu Muhammad yang diganggu, yang dihalang-halangi, tidak hanya beliau, nabi-nabi sebelumnya termasuk Musa alaihi salam. Nah, bahkan Nabi Musa itu dihina oleh kaumnya. Ya, di antara keterangan yang disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, ya, di antara bentuk penghinaan Bani Israel kepada Musa yang menyakiti hati Musa adalah beliau dituduh punya penyakit kulit. Beliau dituduh, ya, mohon maaf itu, yang besar, yang bagian bawah kelaminnya itu dianggap itu besar ya. Ada istilah dalam bahasa Jawa, mungkin ada istilahnya itu ya. Dalam bahasa Sunda juga ada istilahnya. Itu dianggap. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak pernah ya
mandi bersama kaumnya. Karena waktu itu ibu-ibu, bapak-bapak di Bani Israel, mereka itu kalau mandi syariatnya rame-rame, bareng-bareng gitu. Iya, pakaiannya semua dibuka, jadi terbuka di tempat terbuka bersama-sama. Tapi Nabi Musa itu pemalu. Beliau tidak pernah mandi bersama kaumnya karena beliau malu. Sehingga kalau mandi selalu menyendiri. Nah, tapi tuduhan-tuduhan kepada beliau semakin masih semakin deras dari kaumnya sendiri. Padahal mereka tahu Nabi Musa itu adalah seorang rasul, tapi dituduh macam-macam. Sampai suatu ketika beliau ketika mandi sendirian, beliau meletakkan seluruh baju dan pakaiannya di atas sebuah batu. Nah, mandilah beliau, tidak ada yang lihat. Ketika selesai mandi, ternyata batunya lari. Batunya lari membawa pakaian Nabi Musa. Nah, maka Nabi Musa kaget juga melihat kok batunya lari. Akhirnya beliau pun ikut lari mengejar batu tersebut untuk apa? Mengambil bajunya. Ternyata batu itu justru malah lari ke tempat kumpulnya Bani Israil. Nah, akhirnya semua kaumnya Bani Israil yang sedang kumpul itu melihat Musa lagi telanjang bulat. Sambil apa? Allah alam, perempuannya ada atau tidak? Ya, tidak diceritakan. Waktu itu semua menyaksikan dengan sangat jelas, ternyata Nabi Musa itu bersih, tidak ada penyakit kulit, bahkan semuanya normal. Nah, ini tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada mereka bahwa tuduhan-tuduhan mereka selama ini tidaklah benar. Nah, baru ya. Tapi caranya begitu. Jadi Nabi Musa tidak, nih kamu nggak percaya kalau aku bersih, aku buka bajuku, enggak. Nah, itu tidak mungkin. Jadi lewat cara itu, ya, bajunya dibawa lari oleh batu. Akhirnya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu tersebut sampai batunya memar. Batunya memar. Batu dipukul pakai kayu, batu yang kalah. Karena ini tongkatnya tongkat Nabi Musa. Kesakitan batunya. Nah, ini yang diceritakan oleh Rasul dalam hadis sahih Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, itu salah satu ya cerita yang disampaikan oleh Rasul tentang bagaimana dulu Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Lalu terbukti ternyata tuduhan mereka tidak benar. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, maka Rasul pun sama mengalami ya hinaan, rintangan, ya, disakiti oleh kaumnya. Maka Allah menyuruh beliau untuk sabar. Oleh karenanya Rasul pernah berkata, rahmatullahi ala Musa laqad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Di antara rahmat Allah kepada Nabi Musa adalah apa? Beliau disakiti lebih banyak daripada apa yang diterima oleh Nabi dan para sahabat. Fasabara, maka Nabi Musa pun bersabar. Dan sekaligus di dalam ayat ini ada larangan bagi orang-orang mukmin jangan sampai menyakiti Nabi. Kalau dia ya merasa sebagai orang mukmin, jangan menyakiti Nabi. Nah, maka Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adzau Musa. Janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu bima qalu. Maka Allah pun membebaskan Musa dari tuduhan-tuduhan mereka, dari apa yang mereka katakan terhadap Musa yang tadi ceritanya disebutkan. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu di sisi Allah memiliki kedudukan terhormat. Wajiha itu kedudukan terhormat. Nah, ini. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Nah, ketika
Bani Israel itu berpaling, zagu itu ya, artinya kalau dalam tafsir Al-Qurtubi ya, malu anil haq. Malu itu menyimpang dari kebenaran. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan adalu anittibail haqqi ma'a ilmihim bihi. Mereka menyimpang untuk mengikuti kebenaran padahal mereka tahu mana yang benar. Nah, jadi ketika ada orang dia tidak mengikuti kebenaran sementara dia tahu yang benar itu adalah A misalnya, dia tahu, tapi dia tidak mengikuti A itu. Tidak mengikuti jalan A. Padahal mereka tahu persis yang benar itu jalan A misalnya. Apa yang akan terjadi? Azaghallahu qulubahum anil huda, maka Allah pun akan memalingkan hati mereka dari petunjuk. Nah, wa askanaha asyakku wal hiratu, dan akan menempatkan pada hatinya keraguan-raguan dan kebingungan. Ketika seseorang tahu mana yang hak tapi dia tidak melakukannya, bahkan justru dia berpaling dari kebenaran tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan falamma zagu anil taati azagallahu qulubahu anil hidayah. Ketika mereka menyimpang dari ketaatan, maka Allah pun akan palingkan hati mereka dari hidayah. Gitu. Atau ada juga yang mengatakan falamma zagu anil imani, ketika mereka berpaling dari keimanan, azagallahu qulubahum anis shawab, maka Allah memalingkan mereka dari hati mereka dari pahala ya, dari amalan yang berpahala. Ada juga kata Al-Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan ailamma taraku ma umiru bihi min ihtiramir rasuli alaihi salam, atau ketika mereka meninggalkan apa yang diperintahkan, yaitu untuk menghormati Rasul alaihi salam, wa ta'atir Rabb, dan taat kepada Rabb. Nah, tapi mereka kok menyimpang, maka khalaqallahu ad-dalalata fi qulubihim uqubatan lahum ala fi'lihim. Allah menjadikan kesesatan ada pada hati mereka sebagai akibat atau hukuman bagi mereka atas perbuatan mereka. Itu makna falamma zagu azagallahu qulubahum. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu mana yang hak, maka ikutilah yang hak itu. Jangan justru kita berpaling dari yang benar. Nanti kita akan menyeleweng terus, menyimpang terus. Jadi tersesat gitu. Maka dengan demikian anna idlalallahi li ibadihi laisa zulman minhu. Itu kata Al-Imam As-Sa'di. Ayat ini tufidu, memberikan faidah anna idlalallahi li ibadihi, bahwa ya, Allah menyesatkan hambanya itu laisa zulman minhu, bukan karena kezaliman Allah dari Allah. Wala hujjata lahum alaih, dan tidak ada hujah atau alasan bagi mereka untuk menentang Allah. Tetapi sebab kesesatan mereka itu, nah mereka lah alladzina aglaku ala anfusihim babal huda, yang menutup ya, mereka lah yang menutup untuk diri mereka sendiri pintu petunjuk atau hidayah. Ba'dama arafuhu, setelah mereka tahu. Akhirnya balasannya apa? Al-idlalu waz-zaygul ladzi la hilata lahum fi dab'ihi, yaitu kesesatan, penyimpangan yang mereka tidak bisa mencegahnya. Dan wataqlibul qulub, berubahnya hati mereka sebagai hukuman yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 110 Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka belum beriman ya di awal pertama kali ya. Wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami tinggalkan mereka di dalam kesesatan
dalam keadaan bingung, fi dolalatihim wa tamarrudihim 'alallahi mutahayyirin ya. Jadi Allah membiarkan mereka berada dalam kesesatan dan kebingungan. Ya'mahun itu mutahayyirin ya. Itu dalam surah Al-An'am ayat 110. Sementara di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Nah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Nah, ini ancaman juga dari Allah taala. Jadi, ya, barang siapa yang menentang atau menyelisihi Rasul setelah jelas baginya mana petunjuk Nabi, tapi dia mengikuti ya jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka kami pun akan memalingkan dia ya, matawalla ke arah yang mereka berpaling. Atau dalam surah As-Saff ini, falamma zagu azagallahu qulubahum. Di akhirnya dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masiro. Nah, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berani menyelisihi Rasul. Kalau kita sudah tahu kata Nabi begini, tapi enggak, saya begini aja deh. Ah, itu. Gitu. Padahal jelas kita sudah tahu ya, apa yang dilakukan Rasul dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi kita malah justru yang dicontohkan Rasul tidak kita lakukan, yang tidak dicontohkan malah kita lakukan. Itu nyelisih atau tidak? Nyelisihi. Nah, itu bahaya itu. Nanti dia akan menyimpang terus. Makanya ahlul bid'ah itu susah sekali dikasih tahu. Ahlul bid'ah itu Bapak Ibu. Orang yang senang amalan-amalan bid'ah itu kalau dikasih tahu, itu justru mereka merasa lebih benar. Iya. Itu. Jadi bahkan ada perkataan seorang ulama, syaitan atau iblis itu lebih senang kepada ahlul bid'ah daripada kepada ahlul maksiyah. Karena orang berbuat maksiat itu dia masih ada perasaan salah sebenarnya di dalam hatinya. Kalau pelaku maksiat dia ngerasa apa yang dilakukan itu adalah salah sebenarnya. Tapi kalau pelaku bid'ah nggak ada itu perasaan salah, nggak ada. Yang ada benar. Bahkan mungkin merasa paling benar. Itu. Jadi dia udah tahu yang hak yang mana, tapi dia tidak ngikuti itu. Akhirnya dia menyimpang terus, semakin susah. Nah, ini ya ancamannya ada dalam surah As-Saff ayat ke-5 dan dalam surah An-Nisa ayat 115 tadi. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Lalu ayat ini diakhiri dengan kalimat wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah itu tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Siapa kaum yang fasik itu? Al-kharijuna an taatillahi azza wajal. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. Nah, itulah fasik. Nauzubillahi min dzalik. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari menjadi orang-orang fasik yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. Itu ayat 5. Lalu ayat 6-nya ya. Wa il qala Isa, dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, Isa ibnu Maryam berkata, ya bani Israila, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian,
membenarkan apa yang ada di depanku dari kitab Taurat, wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sekaligus aku memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul ya, setelah aku yang namanya adalah Ahmad. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika Nabi Isa datang kepada mereka dengan keterangan, qalu, nah, maka orang-orang Bani Israel itu berkata, apa kata mereka? Nah, hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, jadi ketika Rasul Muhammad SAW datang kepada mereka, ya, karena waktu Rasul lahir, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada nggak di Madinah? Ada atau tidak? Ada. Bahkan ada Bani Nadir. Itu orang Yahudi semua. Ada Bani Quraizo, itu orang-orang ya Yahudi semua. Nah, ketika ya Rasul Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, ya, ciri-cirinya jelas seperti yang diterangkan Taurat, seperti yang diterangkan Injil, tapi mereka justru mengatakan hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata, kata mereka. Nah, gitu. Jadi ini perkataan hadza sihrum mubin ini adalah sesuatu yang sangat aneh, bahkan min ajabil ajaib. Kedatangan Muhammad itu sudah dijelaskan bahkan oleh kitab Taurat, oleh Injil. Wasarat abyanu min samsin nahar, sehingga akan datangnya Rasul terakhir itu bahkan lebih jelas daripada matahari di siang hari. Abyan min samsin nahar. Malah disebut penyihir. Ini kan penghinaan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuduhan yang luar biasa ya dari mereka itu. Padahal mereka sudah membaca di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi Isa. Jadi beliau sudah mengatakan, ya, wa mubassiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam hadis riwayat Zubair bin Mut'im dari bapaknya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Zubair bin Mut'im an abihi qol, dari bapaknya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innali asmaun, sesungguhnya aku punya nama-nama, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufra wa ana al-hasirul ladzi yusarun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Nah, jadi aku, kata Rasul Muhammad SAW, punya beberapa nama. Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, seperti dalam surah As-Saff ini, min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, dan saya adalah Al-Mahi. Nama Rasul juga Al-Mahi. Apa itu Al-Mahi? Alladzi yamhullahu bihil kufra, yaitu orang yang dengannya Allah menghapuskan kekufuran. Yang ketiga, wa anal hasyir, dan aku juga namaku Hasyir. Apa itu Hasyir? Alladzi yusaru nasu ala qadami, di mana kelak nanti di hari kiamat orang-orang dikumpulkan di bawah panjiku, kata Rasul. Dan yang kelima, wa anal aqib. Aqib itu artinya aku adalah nabi dan rasul terakhir. Itu namanya, maka disebut aqib. Jadi berdasarkan hadis Bukhari ini, ya, termasuk Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Nama nabi itu siapa? Muhammad, Ahmad,
mahi, hasir, akib. Yasin, Toha nggak ada. Maka di dalam hadis yang lain Bapak Ibu disebutkan lagi, dikutip oleh Ibnu Katsir. Ya. Ketika Abu Musa al-Asy'ari berkata, sammalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'a minha ma hafidna. Jadi Rasul menamai dirinya kepada di hadapan kami, menamai dirinya sendiri dengan beberapa nama, di antaranya yang kami hafal. Yang kami hafal kata Abu Musa al-Asy'ari apa? Ana Muhammad, ana Ahmad wal Hasir wal Muqaffa. Nah, ini tambahan. Wa nabiyyur rahmati wat taubati wal malhamah. Jadi aku ini Muhammad, aku itu Ahmad, aku adalah Al-Hasir wal Muqaffa. Al-Muqaffa itu orang yang mengikuti Nabi dan Rasul sebelumnya sekaligus yang menutup. Itu Muqaffa namanya. Wa nabiyyur rahmah, aku adalah Nabi rahmat, wat taubah, Nabi taubat, wal malhamah, dan Nabi yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Al-malhamah itu yang berjuang, berperang untuk menegakkan agama Allah. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan seluruh nabi ya itu sudah diambil janjinya untuk apabila mereka masih hidup ketemu dengan Nabi Muhammad, ya diambil janjinya untuk menyatakan bahwa kami beriman, ya, dan kami pasti akan menolong dia. Nah, maka di dalam surah Ali Imran ayat 81 ditegaskan, ya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi, lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ya, ketika aku berikan kepada kalian dari Alkitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minun nabi wa la tansurannahu. Kalian atau kamu pasti akan beriman kepadanya dan pasti akan menolongnya. Qal a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Nah, apakah kalian akan menyetujui mengambil janji ini ya atas kalian? Qalu, lalu nabi-nabi itu berkata, aqrarna, ya kami menyetujui itu. Qal, lalu Allah berkata, fashhadu, bersaksilah kalian, wa anna ma'akum wa ana ma'akum minas syahidin, dan aku bersama kalian termasuk yang menyaksikan, ya, kebenaran tadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-ahd. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti diambil janjinya. Lain ba'asa Muhammadun, lain bu'isa Muhammadun wa huwa hayyun la yattabi'annahu. Apabila Muhammad diutus dan dia masih hidup, maka dia akan pasti mengikuti Muhammad. Itu. Dan akan menolong. Ya, semua berjanji di hadapan Allah, kata Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Allah mau mengutus nabi, itu diambil janjinya. Gitu. Apakah kamu akan ikut Muhammad? Iya, kami akan Muhammad. Kamu akan menolong Muhammad? Iya, kami akan menolong Muhammad. Itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, lalu Ibnu Katsir mengutip satu riwayat, ya, tentang pertanyaan para sahabat, siapa sih sebenarnya Rasul itu? Jadi beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirna an nafsika, kabarkan kepada kami siapa dirimu itu. Kalau dia mengatakan, Rasul mengatakan, dakwatu Abi Ibrahim wa busra Isa. Nah, jadi aku ini, kata Rasul Muhammad ya SAW, adalah dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini, kata Rasul, aku ini adalah wujud daripada doanya bapakku Nabi Ibrahim. Karena dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah
dan doanya diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, mengajarkan hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, diijabah oleh Allah. Lalu Rasul mengatakan, ini atau saya ini dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini perwujudan daripada doa bapakku Nabi Ibrahim. Wa busra Isa, dan kabar gembira yang telah disampaikan oleh Isa. Waraat ummihina hamalat bihi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusuru busra min ardi Syam. Dan ibuku melihat di dalam mimpinya ketika hamil diriku. Artinya ketika Rasul ada di rahim ibunda beliau yaitu Aminah, mimpi apa yang dilihat dalam mimpinya, ka'annahu kharaja minha nurun, seakan-akan keluar dari dirinya cahaya, adha'at lahu kusuru busra min ardi Syam, yang menyinari daerah Busra dari negeri Syam dengan sanad yang jayyid. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim wal Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, ini menunjukkan keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dikabarkan oleh Isa gitu. Bahkan ibunya pun ya sudah mimpi sebelum. Dan begitulah ternyata ibu-ibu para nabi, Bapak Ibu. Semua ibu-ibu para nabi itu mimpi seperti mimpinya ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diterangkan oleh Nabi dalam hadis ya. Riwayat Imam Ahmad juga, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya termasuk Imam Hakim. Nah, kata Nabi apa? Beliau mengatakan, ya, inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fitinatihi. Sesungguhnya aku di sisi Allah adalah penutup para nabi. Dan sesungguhnya Adam waktu itu masih berupa tanah. Ya. Itu Allah sudah tetapkan bahwa penutup para nabi itu adalah Muhammad. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalika, dan aku akan ceritakan kepada kalian bi awwali dzalika, awal yang demikian itu. Nah, satu dakwatu Abi Ibrahim wa basaratu Isa bi, doanya Nabi bapakku Ibrahim, kabar gembira dari Isa tentang aku, wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpi ibuku yang beliau lihat. Apa mimpi ibunya tadi? Ya, kharaja minha nurun adha'at lahu kusur busra min ardi Syam. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yarayna. Demikian pula ibu-ibu dari para nabi itu melihat. Artinya apa? Melihat cahaya ketika anaknya masih ada di dalam rahim. Kan semua nabi punya ibu. Tapi ada nabi yang enggak punya bapak. Nabi Isa. Nah, tapi ada nabi yang punya ibu enggak punya bapak. Nabi Adam. Nah, selain itu seluruh nabi punya ibu. Nah, ibu-ibu para nabi itu dalam mimpinya melihat ada cahaya. Nah, itu menunjukkan bahwa anaknya adalah seorang nabi. Kalau di zaman sekarang ada ibu hamil mimpi melihat ada cahaya keluar dari dirinya, itu pasti bukan nabi. Pasti bukan nabi. Iya, karena udah ditutup ya gitu. Jangan-jangan kan setelah mendengar ini nanti ada kita cerita kemana-mana, terus ada orang dengar, oh katanya kalau ibu lagi hamil mimpi melihat cahaya keluar dari dirinya berarti akan lahir seorang nabi. Tiba-tiba ada seorang perempuan hamil ngaku-ngaku, tadi malam aku mimpi. Kenapa, Bu? Ada cahaya keluar dari diriku. Wah, berarti ini nabi, nanti anakku lahir nabi. Enggak bisa ya. Nah, itu.
Nah, tetapi memang ibunda para nabi itu mereka melihat ada cahaya keluar dari dirinya sebelum kelahiran anaknya. Jadi semua ibu para nabi sama. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu di akhir sebenarnya diceritakan riwayat yang cukup panjang, tapi kami ringkas saja. Bagaimana dulu ketika para sahabat hijrah ke Habasyah yang dikuasai oleh Najasyi kan. Waktu itu dari orang kafir Quraisy Makkah ada Amr bin Al-As, waktu itu Amr belum masuk Islam ya. Ada Ammarah ibnu Al-Walid membawa hadiah kepada Raja Najasyi apa? Untuk apa? Memprovokasi Najasyi agar ya menangkapi beberapa orang sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah. Ada sekitar 80 orang gitu. Diprovokasi itu Raja Najasyi oleh Amr bin Al-As dan Imrah bin Al-Walid. Nah, Bapak Ibu dan nyonya sekalian, tapi waktu itu Najasyi enggak begitu saja percaya kepada dua orang Quraisy, kafir Quraisy yang diutus ya dari Makkah untuk menemui Raja Najasyi. Nah, akhirnya dipanggillah beberapa sahabat itu di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, ada Ja'far, Abdullah bin Ruwah, ada Utsman bin Maz'un, ada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, akhirnya mereka datang bercerita tentang sosok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau si Amr bin Al-As, Imrah bin Al-Walid ketemu Raja Najasyi sujud dulu. Sujud mereka. Jadi falamma dakhala 'alan Najasyi sajadalahu, sujud. Karena waktu itu memang Amr bin Al-As belum masuk Islam. Imrah bin Al-Walid itu masih kafir ya. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud, Ja'far, Abdullah bin Ruwah, Utsman bin Maz'un, Abu Musa datang ketika dipanggil Raja Najasyi, mereka enggak sujud. Gitu. Mereka tidak sujud. Lalu ditanya, malaka la tasjud lil malik? Kamu kenapa enggak sujud untuk raja? Lalu dijawab oleh sahabat itu, inna la nasjudu illa lillahi azza wajal. Sesungguhnya kami tidak bersujud kecuali kepada Allah azza wajal. Makanya Rasul melarang kita boro-boro sujud, membungkukan badan aja enggak boleh, seperti orang Jepang. Nah, kalau cium tangan ada dalil yang membolehkan. Nah, itu cium kepala bukan cium tangan. Paulus dicium kepalanya. Nah, jadi ini Bapak sekalian, tegas kami tidak bersujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Allah telah mengutus kepada kami seorang Rasul yang menyuruh kami untuk tidak bersujud kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Menyuruh kami sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, lalu akhirnya si raja, singkat cerita, Raja Najasyi ini kagum dengan penjelasan para sahabat itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh mereka persis seperti apa yang ada dalam kitab Injil. Karena Najasyi itu orang Nasrani, Raja Najasyi. Yang waktu itu Injil masih benar, belum dirubah-rubah. Nah, sampai akhirnya ya mereka diberikan kelapangan, keleluasaan, terserah mereka untuk tinggal di Habasyah itu. Nah ini cerita ini untuk menunjukkan bahwa ya apa yang ada dalam kitab Injil itu benar, persis dengan kenyataannya seperti yang diceritakan oleh para sahabat di hadapan Raja Najasyi, yang pada akhirnya Raja Najasyi pun Bapak Ibu seketika dia masuk Islam, bersahadat setelah mendengar keterangan dari siapa? Para sahabat yang waktu itu diwakili oleh Ja'far. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, makanya ketika beliau wafat, ya Rasul mengumumkan kepada para sahabat untuk sholat jenazah, sholat gaib, menyolatkan Najasyi.
karena memang dia sudah menyatakan kesaksiannya. Nah, disebabkan apa? Keterangan yang disampaikan oleh para sahabat itu sesuai betul dengan apa yang diketahui oleh Najasyi di dalam kitab Injil. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi tadi berdasarkan dua dalil tadi, Nabi Muhammad itu namanya siapa tadi? Ahmad, Muhammad, Mahi, Hasir, Akib, Mukoffa. Apalagi tadi? Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah. Tadi Pak Nasir bilang Yasin nggak ada. Toha nggak ada. Jadi kalau Mustafa itu julukan, bukan nama. Itu ada. Al-Mustafa itu artinya pilihan. Dari kata sofin. Sof itu jernih. Al-Mustafa itu artinya ya orang pilihan yang jernih ya, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi seluruh Nabi dan Rasul itu Al-Mustafa, pilihan. Nah oleh karenanya ibu-ibu kalau ada orang bilang di antara Nabi Muhammad adalah Toha dan Yasin, itu nggak ada dasarnya. Tapi sayangnya semua kita mengiyakan. Buktinya apa? Buktinya kita semua hafal sholawat, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hafal nggak? Pada hafal kan? Semua hafal Bapak Ibu. Nah, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi katanya Toha itu utusan Allah, Rasul Allah. Itu dari mana? Saya Ibnu Utsaimin membantah, itu nggak ada. Nggak ada dalil bahwa nama Nabi Muhammad itu Toha atau Yasin. Jadi itu adalah karangan mereka yang argumennya yang kami pernah baca ya. Karena di dalam surah Yasin kan ayatnya bunyinya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Wal Qur'anil Hakim itu ya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk golongan para rasul. Innaka, kak di sini siapa? Kata mereka, oh berarti Yasin. Itu logikanya gitu. Kan nggak mungkin disebutkan kata ganti kecuali telah disebutkan sebelumnya nama jelas. Jadi Yasin itu nama Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim apa Karim? Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Nah, innaka, sesungguhnya engkau ini siapa? Yasin itu kata mereka. Yasin itu. Toha juga begitu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyengsarakanmu. Alaika, kaknya siapa? Ya Toha itu kata mereka. Mukhatabnya si Toha itu. Nah, jika itu argumennya Bapak Ibu, ini bantahan dari saya Ibnu Utsaimin, maka kalau kita buka seluruh surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, pada umumnya ada kata ganti ka setelahnya. Contoh ayat surah Al-Baqarah kan? Alif lam mim. Zalika, ka itu kamu. Zalikal kitabu la raiba fi. Nah, ketika Allah mengatakan zalika itu, ka-nya itu kamu. Karena ka itu bisa berubah jadi zaliki, bisa jadi zalikum, bisa jadi zalikuma. Itu. Ka-nya siapa? Berarti alif lam mim. Tapi apa ada yang mengatakan nama Muhammad itu alif lam mim? Kan enggak ada. Enggak, justru dibantah oleh ayat-ayat surah-surah yang lain gitu. Oleh karenanya, jika ada orang yang mengatakan di antara Nabi Muhammad adalah Yasin dan Toha dengan argumen domir tadi, itu akan terbantah sendiri
dengan surah-surah yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah. Gitu. Oleh karenanya kita tidak perlu tuh baca salatullah salamullah ala toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Itu salawat apa namanya? Salawat Badar. Padahal salawat Badar ini terkenal sekali. Yang buat siapa coba yang buat? Itu orang Indonesia itu yang buat. Orang Indonesia yang buat. Iya. Di masa akhir jabatan Pak Jokowi jadi presiden, itu diberi penghargaan pengarang sholawat Badar. Itu orang Indonesia itu. Tapi kebanyakan kita menganggap ini sholawat dahsyat ini. Nah ini. Padahal tadi dari nama Toha, Yasin, itu bukan nama Nabi Muhammad. Bukan nama Nabi Muhammad. Jadi baik ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, itu diantara ya penjelasan dari surah As-Saff ayat 5 dan 6. Kesimpulannya ya, yang pertama Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, di antara kesimpulan penting dari dua ayat ini adalah peringatan keras jangan sampai kita menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul SAW, karena itu akan menjadi penghalang bagi datangnya hidayah. Jadi kalau kita menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul, nah, itu nanti yuaddi ila hirmanil hidayah, terhalangnya hidayah. Yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan kekufuran Yahudi terhadap Nabi Isa dan bertambah lagi kekufurannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kedua ayat tadi menjelaskan apa? Bayanu kufrin nasara idrofadu basarata Isa. Nah, penjelasan tentang kekufuran orang Nasrani ketika mereka menolak kabar gembira dari Nabi Isa. Walam yu'minu bil mubasysyar bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak beriman kepada sosok yang diberikan kabar gembira, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu kata Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisarut Tafasir. Demikian yang bisa kami sampaikan sebelum diakhiri. Ya silakan. Definisi fasik tadi keluar dari ketaatan kepada Allah. Padahal budaya di masyarakat dan mungkin mohon maaf juga kita lakukan seperti nonton TV itu kan melihat aurat, kemudian mendengar musik kadang-kadang, nonton gibah maupun termasuk ban, itu kan juga suatu kemaksiatan. Riba, ya. Dan itu suatu budaya yang sulit yang ditinggalkan, dan katakanlah belum susah mencari penggantinya, itu bagaimana Ustaz? Iya betul sekali Pak Budi. Apa yang jenengan tadi sampaikan itu banyak dilakukan oleh kita ya, sebagian kita. Artinya mereka tahu sebenarnya melihat aurat itu enggak boleh, tapi mereka nonton TV, di mana TV pasti akan menampilkan ya sosok-sosok yang memperlihatkan aurat, termasuk haramnya riba. Tapi banyak di antara kita tetap ya bermuamalah ya, maliyahnya yang ada unsur riba. Apalagi tadi gibah, musik dan seterusnya. Iya, hampir banyak di antara kita yang melakukan ya, yang mendengar musik dan seterusnya. Nah itu kefasikan betul. Fasik di sisi lain juga artinya adalah apa? Mengetahui yang benar tapi meninggalkan yang benar, mengetahui yang dilarang tapi melakukan yang dilarang. Nah itu termasuk ciri-ciri orang fasik. Lalu solusinya gimana itu maksudnya? Penggantinya apa? Ya kalau kita sudah belajar ilmunya, nah, tentang misalnya haramnya riba, berarti solusinya ya jangan berdekat-dekat dengan riba misalnya. Kita tahu itu musik haram, maka berarti jangan main musik, jangan datang ke konser musik, jangan menikmati itu. Lalu apa gantinya apa gitu? Gantinya musik ya banyak. Ya dengerin murotal Al-Quran misalnya. Kalau riba gantinya
Ya, jual beli, pinjam tanpa riba dan seterusnya. Ya itu, solusinya pasti ada semua. Apalagi nonton TV misalnya. Nah, nonton berita, TV-nya hanya berita, tapi berita nanti iklan ada aurat juga, pas iklan matiin kan gitu. Solusinya ada. Ya, jadi itu Pak Budi, ada solusinya. Kita berusaha menghindari hal-hal yang kita sudah tahu itu dilarang, maka hindari itu. Kalau sudah tahu dilarang masih melakukan, berarti kita masih termasuk kategori fasik, masih masuk kategori fasik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada? Ya, terakhir silakan. Nah. Iya. Mimpi ada sinar keluar dari dirinya ya. Sahih hadisnya. Iya. Iya. Ya, itu ada pelajaran penting dari situ bahwa kesyirikan itu menjadi penghalang syafaat itu. Kesyirikan itu jadi penghalang syafaat. Jadi orang itu Bapak Ibu, kalau dia masih belum meninggalkan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan terhalang dari berbagai macam syafaat. Termasuk syafaat dari sesama orang beriman, syafaat dari anaknya yang meninggal di waktu masih belum balik, dan termasuk syafaat al-uzma, syafaat besar Rasulullah SAW. Itu akan terhalang orang-orang yang melakukan syirikan. Sehebat dan sebaik sedermawan apapun orang itu kalau syirik, udah. Karena ini kaitannya telah berbuat zalim kepada Allah. Kan ada az-zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak akan diampuni, itu apa? Asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Seberjasa apapun orang, jasanya luar biasa untuk sebuah negeri misalnya, bahkan untuk banyak rakyat sejahtera karena kebijakan dia misalnya. Tapi kalau dia syirik, ya nggak ada artinya semua. Bukan kalau mengatakan la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Jika kamu syirik, maka seluruh amalmu jadi sia-sia. Ah, itu sebabnya kesyirikannya. Enggak. Nah, enggak ada. Tidak ada pengecualian. Pokoknya semua orang yang syirik, seluruh amalnya jadi sia-sia. Maka hati-hati dari kesyirikan. Jadi itu Pak Nasir. Itu pelajaran buat kita. Jadi nah ini hati-hati ini ya. Nanti didengar orang, oh ada kata ilahnya katanya ya. Nah, enggak ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.